Assalamualaikum anak-anak. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk Mas Wahono sebagai ketua kelas, silakan pimpin apa doanya. Berdoa mulai. Alhamdulillah, amin. Untuk teman-teman, ada yang tahu kemarin kita membahas tentang apa? Fikih kita tentang apa sih kemarin? Kemarin sholat jamaah. Nah, ada yang tahu sekarang kita masuknya di fikih ibadah itu materi apa? Sama asal. Ya, kita masuknya di jamak qashar ya. Di sini ada yang tahu, atau ada yang pernah melaksanakan sholat fardu yang di qashar ataupun di jamak? Benar. Oh, waktu ziarah. Sebelumnya ada yang pernah tahu nggak apa arti daripada jamak? Nah, yang bisa dijamak dan di qashar itu sholat apa aja? Maghrib. 5 waktu. Oke, sholat duhur, sholat isya, berarti intinya yang sholat fardu. Kalau nggak sholat fardu tidak bisa dijamak. Bentar, saya absen dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, saya absen untuk Mas Wahono, untuk Mbak Zaro, Mas As. Pengertian daripada sholat jamak. Nah, secara bahasa jamak berarti menggabungkan dalam konteks ibadah. Sholat jamak berarti menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu pelaksanaan. Nah, ini perlu dikasih tahu kepada kalian bahwasanya yang bisa digabungkan itu sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Bagaimana Bu kalau bagaimana Pak kalau misalkan sholat asar digabungkan dengan sholat maghrib? Nah, tidak bisa. Itu sudah beda waktu ya. Terus bagaimana kalau sholat isya dengan sholat subuh dijamak? Juga tidak bisa, beda waktu. Oke, lanjut ya. Untuk jenis-jenis jamak. Nah, di sini ada dua jenis jamak. Yang pertama aja ada jamak takdim. Boleh dibacakan Mas Wono? Jamak takdim dikerjakan di waktu sholat pertama. Jamak takhir dikerjakan di waktu sholat kedua. Oke, sesuai yang dijelaskan sama Mas Wono, yang dinamakan jamak takdim itu dikerjakan di waktu sholat yang pertama. Contoh, misalkan di sholat duhur dengan sholat asar, kita menjamak sholat itu di jamak takdim, berarti yang di awal tadi ya Bu, berarti masuknya di sholat duhur. Kalau yang jamak takhir berarti dikerjakan di waktu sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Jadi sholat duhur dikerjakan di sholat asar secara bersamaan, ya, bukan bersamaan, bergantian ya. Terus apa sih syarat diperbolehkannya sholat jamak? Nah, di situ dijelaskan di dalam PPT bahwasanya dalam safar atau perjalanan jauh. Ada yang tahu berapa jarak minimal daripada perjalanan jauh yang dibahas dalam syarat diperbolehkannya sholat jamak? 82 km. Ada lagi? 80. 83. 81. Oke. Untuk minimal daripada jarak perjalanan jauh itu 80 lebih 64 km. Nah, itu sakit atau dalam keadaan darurat. Misalkan ya, ada sakit atau atau dalam keadaan darurat.
Ini masuk ke tata cara pelaksanaan sholat jamak. Sholat jamak takdim atau sholat jamak yang dilaksanakan di waktu sholat yang pertama. Niat, misal bisa dibacakan Ning Jaro. Tata cara pelaksanaan sholat jamak. Sholat jamak takdim yang pertama niat. Misalnya memasuki waktu sholat zuhur ketika akan berjamaah dengan sholat asar. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil 'ashri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Oke, terima kasih untuk Mbak Zaro. Oke, itu niat sholat duhur dijamak di sholat dengan sholat asar. Itu takdim apa takhir? Takdim, oke. Berarti dilaksanakan di waktu sholat. Yang kedua yaitu tata caranya yaitu harus tertib perjalanan atau berpergian belum sampai pada tempat yang dituju. Nah, yang kelima yaitu pada saat melaksanakan sholat jamak masih ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan dua sholat. Tadi jamak takdim, sekarang takhir. Niatnya hampir sama, cuma beda di akhirnya saja yang di sini jam'ah takhirin. Nah, yang tadi apa? Jam'ah takdimin. Bedanya cuma di situ. Untuk semuanya sama. Oke. Oke. Yang kedua kita masuk ke materi yang kedua yaitu pengertian daripada sholat qasar. Apa arti qasar itu? Oke, meringkas. Yang tadinya 4 menjadi 2. Mbak Umu, silakan dibacakan kepada teman-temannya. Pengertian sholat qasar. Sholat qasar adalah keringanan bagi musafir untuk meningkat sholat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu pada sholat zuhur, asar, dan isya. Oke, kalau jamak itu tidak ada pengecualian kecuali adalah subuh, kecuali subuh. Kalau yang di sholat qasar itu ada pengecualian pada sholat-sholat tertentu. Contoh yang maghrib itu 3 rakaat. Waktu subuh. Yang pertama yaitu musafir. Musafir apa? Oke, orang yang berperjalanan jauh. Yang kedua yaitu perjalanan bukan untuk maksiat. Jadi perjalanan bukan untuk maksiat. Yang ketiga yaitu niat qasar. Yang keempat yaitu belum bermukim. Yang kelima yaitu sholat yang diqasar adalah sholat 4 rakaat. Oke, apa saja tadi? Zuhur, asar, sama isya. Oke. Berapa ya? Oke. Yang tadi jamak satu-satu, ada yang dijamak, ada yang diqasar, ya. Untuk yang sekarang kita masuk di langsung dirangkap jamak dan diqasar jadi satu. Bisa digabung yang sholat tadinya 4 digabung jadi 8, tapi kalau 8 itu keberatan bisa dipotong lagi menjadi 4 rakaat atau jadi 22, berarti 4 rakaat. Untuk niatnya yaitu Mas Haski bisa dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, lanjut. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa? Allahu Akbar. Oke. Yang ketiga yaitu baca doa iftitah. Ini sunnah ya. Yang keempat baca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Yang Fatihahnya wajib, yang pendeknya sunnah. Yang kelima yaitu masuk ke rukun, ruku, iktidal, sujud dan lain sebagainya seperti yang kalian semua lakukan di sholat fardu yang lain. Oke, terima kasih. Kita masuk itu ya ke sesi kelompok. Bisa dibentuk 2 kelompok. Satu kelompok 5 orang. Ya, ini ada 10 anak ya. Langsung saja ini dipisah jadi 2. Langsung melingkar ya. Ya Pak. Oke, coba diperhatikan ya. Di sini Bapak punya 2 lembar yang sudah ada pertanyaannya, dan di sini kertas kosong. Nanti diisi ya, sesuai jawaban yang saya inginkan sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini. Ini kertas kosongnya, ya. Saya bagi setiap kelompok. Oke.
Oke, udah semuanya? Gak usah dilem ya, gak usah dilem. Itu nanti dijelaskan sesuai jawabannya. Langsung dibawa 2 teman untuk maju presentasi menjelaskan ke teman-temannya yang lain. Oke, untuk kelompok 1 silakan. Itu maju bersama-sama kok. Jangan, 2 aja. Maksudnya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan jawab ini ya. Ya, Nomor 1 bunyi asal dari niat salah jamak tadil dengan sabur. Ayo mas. Sholli fardul asri harba kami majmu'an diberi jamaah timan lillahi ta'ala. Dan yang nomor 2 yaitu niat salat zuhur yang di kosar. Sholli fardul tuhri maksuratan lillahi ta'ala. Jangan dari jamak dan kosar. Nomor 3. 1. Sholat memiliki 4 rakaat. Berpergian lebih dari 20 km di jamaah. Berpergian lebih dari 20 km lebih. Dan oke. Berarti benar ya untuk teman-teman jawabannya dari kelompok 1? benar. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, silakan duduk kembali. Untuk kelompok 2 silakan maju. Oke, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Pertama, bagaimana bunyi dari niat sholat zuhur yang berjamaah takdim dengan sholat asar? Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'an takdim lillahi ta'ala. Bagaimana bunyi niat sholat asar yang dikosor? Sholli fardhu asri maksuratan lillahi ta'ala. Berapa batas jarak tempuh supaya bisa menjamak kosor sholat? Ada beberapa pendapat. Yang pertama 80,64 km, yang kedua 88,74 km, yang ketiga 96 km, yang keempat 94,5 km, dan yang terakhir mayoritas ulama 119,9 atau 120 km. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Berarti udah paham semuanya ya? Oke. Jadi para siswa sudah paham dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi? Oke. Berarti yang dikatakan sholat jamak dan qashar itu apa? Oke. Berarti untuk jamak itu mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Yang qashar itu meringkas yang tadinya 4 menjadi 2. Kalau untuk yang jamak qashar sendiri yaitu mengumpulkan sekaligus meringkas daripada sholat itu tadi ya. Oke. Untuk pelajaran minggu depan kita pelajaran materinya tentang puasa. Sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.